Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. Kita melangsungkan bacaan kita terhadap tafsir As-Sa'di rahimahullah, dan kita masih berada di dalam surat Ghafir pada ayat yang ke-36. قال الله عز وجل في كتابه وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan tentang celotehan Fir'aun sekaligus gambaran keangkuhan dan kesombongannya di hadapan wahyu Allah Azza wa Jal yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Fir'aun pun berkata, ini yang terakhir kita ambil atau sebelumnya? Baiklah. Yes. 35 sudah. Nah, Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunkanlah saya sorhan, yaitu bangunan atau tangga, la'alli ablughul asbaba, semoga saya bisa sampai ke pintu-pintu. Pintu apa yang dimaksud Fir'aun? Yaitu pintu-pintu langit. Lalu kemudian saya bisa melihat Tuhannya, ilahnya Musa. Dan sungguh aku berpendapat menganggap dia adalah seorang pendusta. Dia berdusta. Demikianlah kata Allah Azza wa Jalla, dihiasi buat Fir'aun kejahatan atau kejelekan amalnya, dihiasi. Dan demikianlah dia dihadang dari jalan. Dan tiadalah tipu daya Fir'aun kecuali dalam kerugian, tidak menghasilkan apa-apa. Dan berkatalah orang-orang yang beriman dari keluarganya Fir'aun, wahai kaumku, ikutilah aku akan membimbing kalian ke jalan yang lurus. Wahai kaumku,
sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya nikmat, mata, perhiasan, dan sungguh akhirat adalah negeri kekekalan. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Wa qala fir'aunu mu'aridan li Musa wa mukadziban lahu fi da'watihi ila al-iqrar bi rabbil alamin alladhi 'ala al-arsy istawa wa 'ala al-khalqi i'tala. Fir'aun berkata dalam rangka membantah Musa dan mendustakan seruan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Dia Allah Azza wa Jalla yang beristiwa di atas arsy, dan dia Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Fir'aun mencoba menentang, membantah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang mengajak bahwa hak rububiyah adalah miliknya Allah, dan Allah berada di atas langit dan di atas seluruh makhluknya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, wahai Haman, termasuk dari tentaranya Fir'aun. Bangunkan buat saya, kata Fir'aun, binaan aziman murtafi'an. Bangunkan buat saya bangunan yang besar lagi tinggi. Ia tidak tahu bagaimana gambaran keinginan Fir'aun tinggi bangunan, satu. Kedua, mampukah kemudian Haman melaksanakan khayalannya Fir'aun untuk membangun bangunan yang tinggi, menyampaikan dia ke pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Wal qasd minhu, tujuan dari Fir'aun memerintahkan kepada Haman untuk membangun bangunan yang besar lagi tinggi, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa sampai ke pintu-pintu. Pintu apa? Asbabas samawat, pintu langit. Fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Pintu-pintu langit yang aku bisa melihat ilahnya Musa, dan saya menyangka dan menduga dia adalah pendusta. Seorang pendusta dalam anggapan Fir'aun, di dalam pengakuannya bahwa kita ini punya Rabb. Kata Fir'aun, saya ingin membuktikan, ya, Fir'aun ini benar enggak ucapannya kalau kita punya Rabb. Wa annahu fawqas samawat, bahwa Rabb itu berada di atas langit. Fir'aun, barakallahu fikum. Walakinnahu yurid an yahtata Fir'aunu wa yakhtabir al-amra binafsihi. Akan tetapi Fir'aun ingin bertindak dengan penuh kehati-hatian, lalu menguji persoalan itu dengan dirinya sendiri. Padahal dia tahu, barakallahu fikum, dia tidak punya apa-apa sesungguhnya. Ya. Tapi ini adalah salah satu upaya untuk kemudian mengedonkan lawan. Ya, menantang, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala fi bayanil ladzi hamalahu ala hadzal qaul. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan perkara yang menggeret, yang menyebabkan Fir'aun bertingkah laku seperti itu, yang membawa Fir'aun untuk bersikap seperti itu
Allah Azza wa Jalla menjelaskan, dengarkan baik-baik kalimat ini. Sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla, kalau sebuah kejelekan yang kita lakukan atau dilakukan oleh siapapun juga, lalu dihiasi seolah-olah baik dan benar, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang Allah Azza wa Jalla menjelaskan yang membawa Fir'aun untuk berbuat demikian, melakukan hal itu, menantang, memerintahkan kepada tentaranya Haman untuk membangun gedung yang menjulang tinggi yang menyampaikan ke langit. Mungkinkah Haman bisa berbuat demikian? Ya, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Tapi dengarkan penjelasan Allah Azza wa Jalla yang membawa Fir'aun, yang menggeret Fir'aun, yang mendorong Fir'aun untuk melakukan kejahatan seperti itu. Ya. Wa kadzalika zuyyina li Fir'aun su'u amali. Demikianlah dihiasi di hadapan Fir'aun kejelekan perbuatannya. Fazuyyina lahul amalu sayyi. Dihiasi kejelekan amalannya. Falam yazali syaitanu yuzayyinuhu. Terus menerus setan menghiasi perbuatan jelek Fir'aun. Wa huwa yad'u ilaihi wa yuhassinuh. Fir'aun mengajak kepadanya dan menganggap baik kejelekan yang dilakukan. Hatta ra'ahu hasanan wa yuhassinuhu, yaitu syaitan mengajak kepadanya dan memperindah sampai Fir'aun menganggap kejahatan yang diperbuat itu adalah kebaikan. Hukuman barakallahu fikum dari Allah Azza wa Jalla. Kalau seseorang lalu kemudian dihiasi kejelekan yang diperbuat, dianggap menjadi sebuah kebaikan. Wada'a ilaihi, lalu Fir'aun mengajak kepada kejelekan yang dianggap baik itu, lalu dia wanadhara fihi munadharatan muhakkin, lalu dia mendebat seolah-olah orang yang berada di atas kebenaran. Wa huwa min a'zamil mufsidin. Sementara dia Fir'aun adalah penggedenya perusak. Jadi barakallahu fikum dihiasi amalan yang jelek itu, ini adalah sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla terhadap seseorang barakallahu fikum. Wasudda anis sabil ay anil haq, dan dia dihalangi dari kebenaran bisababil batil alladhi zuyyina lahu, disebabkan karena kebatilan yang telah diperhias baginya. Ini yang menakutkan di dalam hidup barakallahu fikum. Dan ini yang mengerikan, jikalau kebatilan itu sudah dilihat bagikan kebenaran, ini benar-benar hukuman dari Allah. Kita harus mencoba melakukan koreksian ulang terhadap diri kita sendiri barakallahu fiik. Kalau sudah seseorang menganggap kebatilan itu adalah kebaikan, maka sebaliknya kebaikan itu menjadi sebuah kebatilan di depannya. Hukuman barakallahu fikum. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Inilah dia gambaran dari kesesatan barakallahu fikum, di saat seseorang mengingkari apa yang dia ilmui dan dia ilmui apa yang dia ingkari. Lambang kesesatan pada diri seseorang, nas'alullah salamatul afiyah. Dan kita semuanya ini berhadapan dengan itu semua. Oleh karena itu salah satu langkah yang kita lakukan agar jangan sampai kejelekan itu menipu kita, yaitu
kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahan dan kekeliruan, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa ma kaidu fir'aun alladhi arada an yaqida bihil haq. Dan tiadalah tipu daya Fir'aun yang dia punya keinginan untuk kemudian berbuat tipu daya terhadap kebenaran. Wa yuhim bihi nasa annahu muhik, menggambarkan kepada manusia kalau dia itu adalah benar. Wa anna Musa mubtil, bahwa Nabi Musa itu adalah ahlul batil. Tipu daya yang dilakukan oleh Fir'aun, rahimani wa rahimakumullah, untuk menipu kebenaran, lalu menampilkan dirinya seolah-olah berada di atas yang benar, dan Musa alaihi salatu wassalam adalah ahlul batil, illa fi tabab. Tipu daya Fir'aun itu adalah fi tabab, ay khasar wa wabar. Wabawar apa? Tidak ada tipu dayanya kecuali merugi dan akan lenyap, barakallahu fikum, rusak, binasa. La yufiduhu illa syaqa' fid dunya wal akhirah. Tidak ada memberikan manfaat, guna, kecuali kecelakaan buat dia di dunia dan juga di akhirat. Perilaku Fir'aun yang mencoba kemudian untuk menolak kebenaran dengan berbagai macam alasan. Barakallahu fikum. Ya, termasuk di antara alasannya bahwa Musa ini adalah perusak. Maksudnya dia adalah pembawa panji perbaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Apapun alasan seseorang untuk menolak kebenaran, maka itu tidak dibenarkan. Karena kebenaran itu wajib untuk diikuti dan dipegang dan diutamakan atas kepentingan siapapun juga. Barakallahu fikum. Sehingga tidak dibenarkan mau alasan apa saja. Ana sakit sama orang itu. Kenapa sakit? Anda meninggalkan kebenaran? Alasan yang tidak bisa diterima oleh manhajul haq, tidak bisa diterima oleh kebenaran. Barakallahu fiik. Orang itu mungkin dia melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, berdusta, tapi Anda tinggalkan kebenaran, tidak akan diterima. Ini alasan, barakallahu fikum, lalu meninggalkan kebenaran itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kejujuran itu yang menilai adalah Allah. Allah akan membongkar siapa engkau sesungguhnya dan apa yang engkau niatkan, apa itu benar, alasan Anda meninggalkan, barakallahu fikum, kebenaran, atau Anda mencari-cari dalih pembenaran, barakallahu fikum, atas keluarnya atau engkau tidak menerima kebenaran. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka segala tipu daya, langkah setiap orang mengkaburkan kebenaran pasti akan, barakallahu fikum, khasar, akan merugi dan tidak memberikan kecuali kecelakaan buat dia di dunia dan di akhirat. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka pelajaran yang berharga, Fir'aun itu punya kekuatan loh. Fir'aun itu rakyat, raja, penguasa di saat itu, punya kekuasaan yang luar biasa. Rakyat yang tunduk dan patuh, para pahlawan atau tentara-tentara yang siap, mampu, kalau secara
barakallahu fikum, hitungan duniawi, dia mampu akan menumbangkan Musa dan para pengikut Musa. Tapi di saat yang dihadapi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Nabi Musa hanya sebatas utusan dari Allah. Yang kedua, yang dibawa oleh Nabi Musa bukan hasil karya dari Nabi Musa sendiri, namun benar-benar wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang dibawa. Berarti Fir'aun sesungguhnya dia berhadapan dengan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Namun maka di saat dia berhadapan dengan Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mampu tipu daya dengan kemampuan yang begitu kuat, tidak mampu berbuat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerugian, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, bahwa tipu daya itu bukan cara seorang sunni salafi, ahli sunnati wal jamaah. Mereka adalah selalu melakukan koreksian terhadap dirinya dengan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, bergabung bersama orang-orang yang benar. Itu yang dilakukan karena dia tahu kebenaran itu datang dari Allah. Siapapun yang melakukan tipu daya terhadap kebenaran, siapapun yang melakukan tipu daya terhadap orang yang berjalan di atas kebenaran, maka sungguhnya dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita menyadari, jangan barakallahu fikum. Kalau engkau menemukan satu kebenaran, maka engkau wajib untuk menerimanya. Engkau singkirkan segala apa yang menghadang engkau untuk menerima kebenaran. Mungkin gesekan kepribadian, kepentingan kepribadian, atau guru kita, atau alim kita, atau ulama kita. Maka kita harus barakallahu fikum, jangan sekali-kali kita tinggalkan kebenaran, rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak pernah akan dibenarkan dengan alasan apapun engkau meninggalkan kebenaran, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Para ulama, dia berupaya untuk mengajak kita, membimbing kita kepada kebenaran. Ingat, kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tidak menerimanya dengan alasan mungkin menurut anda diterima, tapi anda berhadapan bukan dengan orang yang anda maksud di dalam hidup, tetapi anda berhadapan dengan pemilik kebenaran, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mau apa saja, mau mengeluarkan tipu daya muslihat, barakallahu fikum, kerugian itu akan kembali kepada kita. Maka rahimani wa rahimakumullah, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku, ahlus sunnati wal jamaah, untuk terus mengagungkan kebenaran, barakallahu fikum. InsyaAllah, kalau terus kita angkat kebenaran di atas segala-galanya, dalam ujian sebesar apapun, dengan prinsip ini, Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan kita biiznillah. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa qala alladhi amana mu'idan nasihatahu liqaumih, dan berkata orang yang telah beriman mengulangi lagi nasihatnya kepada kaumnya, ya qaum ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan bimbing kalian menuju jalan ar-rasyad, jalan petunjuk, jalan kebenaran. La kama yaqulu lakum Fir'aun. Tidak seperti yang dikatakan di hadapan kalian oleh Fir'aun. Fa innahu la yahdikum illa tariqal ghayyi wal fasad. Maka sesungguhnya Fir'aun
tidak mengajak kalian kecuali kepada jalan kesesatan dan jalan kerusakan. Ya qaum, wahai kaum, innama hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan mata', perhiasan. Yatamatta'u biha wa yatana'amu qalilan thumma tanqati'u wa tadmahillu. Dia atau seseorang bisa bernikmat-nikmat dengan yang dunia. Barakallahu fikum. Punya duit 500, 1000, ya masih ada jajan 500. Ya, taruhlah yang bunyi kretak-kretak atau kuaci 500, asyik menikmatinya. Barakallahu fikum. Dunia ya sebatas itu, memang bisa dinikmati. Wa yatana'amu qalilan, bisa bernikmat-nikmat sesaat. Setelah itu terputus. Setelah itu tadmahil, akan hancur binasa. Apalagi kalau kita sudah banting tulang peras keringat, tabungan kita di tempat menabung itu adalah besar. Ketika ajal datang menjemput, tidak ada serupiah pun yang akan bisa masuk kain kafan. Tidak ada. Iya, tidak ada. Barakallahu fikum. Tidak ada yang kita akan bawa. Semuanya itu adalah untuk warisan. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, fala taghurrannakum wala takhda'annakum amma khuliqtum lahu. Maka janganlah sekali-kali menipu kalian, memperdayakan kalian dari apa yang kalian diciptakan karenanya. Jangan. Ya. Sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Di saat kita mencari rezeki Allah, disitulah kita mencoba untuk kemudian menabung yang terbaik untuk akhirat kita. Kita tahu. Tapi kita jadikan dunia yang kita cari menjadi bekal barakallahu fikum untuk akhirat kita. Nikmah minallah. Dan ini tentu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sana ada orang muslimin awam, barakallahu fikum. Akan disebutkan nanti di dalam Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, tentang musyahad. Sesuatu yang benar-benar disaksikan oleh kasat mata. Tentang walaupun orangnya misalkan, ya, maaf-maaf, ya, akidahnya enggak beres, tekun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, manhajnya apalagi dari sunnah jauh. Tapi dia kaya, tapi gemar untuk beramal, bersedekah, membantu fakir miskin, semangatnya luar biasa. Ya, kita menjumpai dan menemukan orang seperti itu. Dia taat, memanfaatkan harta bendanya, tujuannya untuk akhirat, tapi jalannya banyak yang salah dan keliru. Maka ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Kita butuh kekuatan dalam ibadah, kekuatan itu terarah. Kita butuh harta modal di dalam beribadah kepada Allah, modal itu pula terarah. Terarahnya semuanya ini karena sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti yang paling mahal hidayah ini, yang harus kita jaga, kita lindungi, kita pelihara. Bagaimana memeliharanya? Buktikan dalam wujud amal dan banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kekokohan di atasnya. Barakallahu fikum. Beliau menjelaskan, jangan sekali-kali menipu kalian dan memperdaya kalian dari dunia itu, dari tujuan kalian diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah memberitahukan,
wa innal akhirata hiya darul qarar. Kalau demikian kondisi kehidupan dunia memang benar bisa bernikmat, nikmat, namun itu sementara, akan putus, akan berakhir, akan lenyap. Jangan sekali-kali menipu kita itu semua. Maka kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya akhirat merupakan negeri kekekalan. Allati hiya mahallul iqamati wa manzilus sukun wal istiqrar, fayambagi lakum an tu'athiruha wa ta'malu laha amalan yas'adukum fiha ay yus'idukum fiha. Kata beliau, sesungguhnya negeri akhirat itu adalah negeri tempat tinggal. Mahallul iqamah, tempat tinggal. Wa manzilus sukun wal istiqrar, sama artinya tempat tinggal. Oleh karena itu kata beliau mengingatkan kepada kita, sepantasnya bagi kalian, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, untuk melebihkannya, tu'athiruha, agar kalian mengutamakannya untuk akhirat. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ada orang yang berpikir sana kerja aja. Kenapa? Mau bantu orang tua. Ya subhanallah. Anda membantu dia dengan doa. Dan keberadaan engkau dalam taqwa Allah, sesungguhnya itu adalah bantuan yang telak buat kedua orang tua. Kadang kan berpikir anak-anak muda, anak mau kerja. Mau apa? Cari membantu orang tua, bekerja, mencari nafkah. Maka ingat, keberadaan antum di majlis ketaatan, majlis ilmu, itu sesungguhnya bantuan yang sangat besar kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Ya. Yang kedua, doa Anda itu lebih mandi daripada Anda bergelut bersama dia. Doa engkau lebih mandi. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sekali-kali menipu seorang talibul ilm. Setelah itu dia hilang, menghilang, pergi, tidak lagi kenal. Semakin bertemu dengan dunia, semakin dia jumpai banyak warna-warni dunia, bermacam-macam. Ketemu teman yang menyambar dia, menyambar agamanya, menyambar akhiratnya, hancur lebur. Barakallahu fikum. Maka di saat seseorang atau kedua orang tua membukakan pintu untuk belajar, sambut dengan baik, sabarkan diri, bantu kedua orang tua dengan ketaatan. Ikhwani wa abnai, di majlis ta'lim, barakallahu fikum, itu bantuan yang paling besar. Kalau ada saudara Anda bisa mengirim duit buat kedua orang tua sekian juta per bulan misalkan, antum hanya bisa mendoakan dia hidayah. Ya Allah, berikan buatnya hidayah. Ya Allah, kokohkan kedua orang tua saya di atas agama engkau. Ya Allah, selamatkan dia. Ya Allah, itu lebih baik daripada kiriman berjuta-juta itu. Barakallahu fiik. Tapi maaf, kedua orang tua tidak menganggap itu. Kalau kedua orang tua, barakallahu fikum, hanya melihat ya kebaikan anaknya, bisa ngirimkan banyak duit, banyak ini, ngirimkan motor, ngirimkan sepeda, ngirimkan ini, itu yang dihitung. Ya maaf saja, barakallahu fikum. Padahal dia tidak tahu keberadaan anaknya yang belajar kelurusan hidup, anaknya barakallahu fikum yang kemudian terbina, terbentuk, berdoa buatnya. Dia tidak tahu kalau ini adalah barakallahu fikum yang terbaik dalam kehidupan kedua orang tua. Ya.
Alhamdulillah, antum tidak kemudian dibenci belajar agama oleh kedua orang tua. Bahkan ada dukungan. Mungkin di antara antum berapa orang saja yang tidak mendapatkan dukungan. Maka manfaatkan. Jangan berfikir hanya dunia. Bisa membantu orang tua, dunia. Bisa membantu ibu, dunia. Bisa membantu saudara, dunia. Jangan. Dunia itu adalah perhiasan yang menipu. Kalau anda kemudian memenuhi undangannya, alamah barakallahu fikum. Karena masuk ke dalam dunia itu gampang. Tapi keluar darinya itu yang berat. Kalau sudah melihat merah, biru, hijau, luar biasa fitnahnya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka sekali lagi kata beliau, fayambaghi lakum an tu'assiruha. Wajib bagi kalian, sepantasnya bagi kalian untuk mengutamakannya, mendahulukannya. Ini sekarang antum berada padanya. Dunia sudah dijamin oleh Allah, sudah dibagi-bagikan kadar rezeki kita di dalam hidup oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan sampai dengan alasan dunia, akhirat kita hancur lebur. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan, wa ta'malu laha amalan yus'idukum fiha. Kalian harus beramal untuk akhirat itu, amalan yang akan membahagiakan kalian di negeri akhirat. Maka inilah amal soleh barakallahu fikum yang kita lakukan. Coba dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka inilah dia kebaikan yang besar di dunia ini, yaitu belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita keistiqomahan untuk terus belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, mengamalkannya, mendakwahkannya sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tafaddalu barakallahu fikum subhanahu.